Puluhan ribu warga Lviv di Ukraina mengungsi ke negara Eropa atau daerah lainnya di Ukraina yang belum tersentuh invasi Rusia. Namun upaya pengungsi terhambat terbatasnya daya angkut kereta. Stasiun kereta api di pusat kota Lviv dipadati puluhan ribu wanita dan anak-anak yang akan mengungsi ke negara-negara di Eropa maupun daerah lain di Ukraina yang belum tersentuh perang. Banyak dari pengungsi yang harus menempuh 13 jam perjalanan dari daerah asal mereka untuk bisa mencapai Lviv. У мене дружина вагітна на 8 місяців, вже 9-й пішов. І я вимушений, дивлячись, які події поруч відбуваються, вже зовсім рядом російські війська, я не можу ризикувати, залишати її в цьому пеклі, тому я зробив все, щоб її вивезти до польського кордону, до Польщі. Peperangan yang terjadi di Ukraina ini membuat setiap keluarga harus berpisah karena pemerintah Ukraina melarang laki-laki usia tertentu untuk mengungsi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri terus berupaya mengevakuasi para WNI yang berada di Ukraina. Berdasarkan laporan Kemenlu, sampai dengan saat ini sebanyak 31 WNI berhasil dievakuasi ke Polandia dan Rumania. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina turut berdampak terhadap ratusan WNI yang tinggal di Ukraina. Pemerintah kembali mengevakuasi 6 WNI beserta 1 orang WNA yang merupakan pasangan dari salah satu WNI. Para WNI dievakuasi dari Ukraina ke Polandia melalui jalur darat. Selain ke Polandia, para WNI juga dievakuasi ke Rumania lewat jalur darat. Kementerian Luar Negeri memastikan keselamatan dan keamanan WNI menjadi prioritas utama. Pemerintah terus berupaya mengevakuasi total 153 WNI untuk keluar dari Ukraina. Sebanyak 82 diantaranya tinggal di ibu kota Kiev, 13 lainnya di Kharkiv dan Chernihiv. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan anak sekolah SDI Nio Sanggo, Kecamatan Wewaria, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi Sungai Lowolaka demi menuju ke sekolah mereka. Pihak desa telah meminta bantuan pembangunan jembatan, namun hingga saat ini belum terwujud. Presiden Jokowi, tolong bantu kami buat jembatan, karena kami sudah capek lewat kali setiap hari jalan sekolah. Itulah suara hati siswa-siswi SD Niong Sanggo, Desa Detu Dena, Kecamatan Wewaria, Nusa Tenggara Timur yang selalu bertaruh nyawa hanya demi bersekolah. Impian mereka cukup sederhana, berharap adanya jembatan untuk mereka bersekolah. Setiap hari mereka dibantu guru serta aparat desa menyeberangi sungai Lowolaka karena lokasi sekolah berada di ibu kota desa. Kejadian ini sudah dialami berpuluh-puluh tahun. Ironisnya, ketika hujan turun lebih dari seminggu, mereka terpaksa libur karena tidak bisa menyeberang. Untuk mengatasinya, pihak sekolah membentuk kelompok belajar. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan itu mulai dari usulan dari perencanaan Musrenbang Des, Musrenbang Cam sampai dengan Musrenbang Kap sudah kita usulkan secara terus-menerus setiap tahun, tidak bosan-bosan. Apakah itu kadang melalui reses DPR, ada kunjungan bupati juga kami sampaikan. Itu yang menjadi upaya-upaya. Pihak desa telah meminta pembangunan jembatan, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Mereka berharap video permintaan jembatan siswa-siswa tersebut bisa didengar oleh Presiden Jokowi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Jelang perayaan Nyepi sekaligus imbauan untuk selalu taat prokes, sejumlah seniman di Bali membuat ogoh-ogoh dari ribuan masker. Ogoh-ogoh raksasa akan diarak saat pengerupukan atau sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi.
Setelah sempat vakum selama 2 tahun lebih, arak-arakan ogoh-ogoh patung raksasa di Bali kini akan mulai dihidupkan kembali setelah mendapat izin. Jelang pawai ogoh-ogoh, sejumlah seniman memuat patung raksasa untuk ditampilkan pada saat pawai di hari raya. Dengan memanfaatkan ribuan masker, para seniman membuat patung dengan balutan masker yang menghiasi tubuh ogoh-ogoh raksasa. Di Banjar, Dukuh Mertajati, Desa Adat Sidakarya, dan Pasar, ogoh-ogoh dikerjakan selama kurang lebih 1,5 bulan. Terbuat dari kayu dan bambu, arang dan sekam, ogoh-ogoh dibuat sedemikian rupa. Sebagai aksesoris, masker digunakan untuk memberi kesadaran bahwa penggunaan masker saat pandemi sangatlah penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Membuat ogoh-ogoh yang bertemakan gerubuk. Nah, gerubuk yang berawal dari kegelisahan kami di Seketruna terkait dengan situasi pandemi yang Kita beralih ke informasi lainnya. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Karenanya Indonesia masih sangat membutuhkan talenta digital yang siap berkarya bagi bangsa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews siang hari ini. Pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Ya, betul sekali pemirsa. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga secara teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ya, Pramdeta dan juga pemirsa, kemajuan industri teknologi tanah air ini telah mencuri perhatian dunia. Tidak bisa dipungkiri, sejumlah talenta digital tanah air ini telah melangkahkan kakinya untuk berkarya di industri teknologi kelas dunia. Melihat hal ini, perusahaan yang menaungi salah satu e-commerce di Indonesia ini menghadirkan inovasi untuk mengembangkan talenta berpotensi tanah air di industri digital. Dan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini meresmikan langsung wadah berkumpulnya talenta digital Indonesia yang akan dikembangkan. Sehingga nantinya ini diharapkan mereka bisa berkontribusi dan juga berkarya untuk memajukan industri teknologi di tanah air. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo yang memfokuskan untuk kemajuan industri teknologi Indonesia ke depannya. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kita memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital. Potensi ekonomi digital Indonesia ini di tahun 2025 diperkirakan 146 miliar US dollar. Dan kontribusi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik 8 kali di tahun 2030, yaitu di angka 4.531 triliun rupiah. Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Dan seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan 2 digit di tahun 2021. Tapi yang saya tidak ingin adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja. Indonesia juga harus menjadi pemain. Oleh sebab itu, ekosistem yang kondusif harus kita bangun bersama-sama. Dan digital talent kita yang kita miliki yang ada di luar memang harus kita undang untuk kembali ke tanah air. Digital talent baik di bidang AI, di cloud computing, di digital design, di digital marketing, di blockchain. Saya kira banyak yang anak-anak kita yang ada di luar yang perlu kita undang untuk kembali ke tanah air dalam rangka membangun sistem. Para talenta digital tentunya akan berkumpul bersatu untuk memperkuat ekosistem digital ekonomi Indonesia. Rencananya Silab ini akan merekrut 1.000 talenta digital hingga tahun 2023 sampai bulan November, itu targetnya.
Nanti di sana mereka juga akan belajar dengan mentor-mentor terbaik kelas dunia, juga langsung bekerja dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan mereka ini juga nanti bisa berkembang sendiri. Artinya mereka juga tidak harus terus belajar dan bekerja di perusahaan kita, tapi juga bisa mengembangkan di perusahaan teknologi lokal lainnya. Ya, Pram, Deta, dan juga pemirsa, adanya wadah pengembangan talenta digital ini diharapkan dapat mengumpulkan talenta tanah air yang berpotensi dalam industri teknologi. Dengan bimbingan langsung dari mentor-mentor kelas dunia, diharapkan inovasi ini bisa memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia.